Ya, kembali di Kick and Rush, dan kali ini gue bakal bahas tentang Sancho yang dalam 10 match terakhir ini nggak bisa berkontribusi terhadap gol ataupun assist. Kenapa? Nah, ini menurut pandangan gue kenapa Sancho nggak bisa menyatu dengan teman-teman yang lain dan bekerja sama dengan AWB di kanan, terutama ya. Sebenarnya kalau kita lihat di Dortmund tahun lalu itu memang dalam 10 laga pertama Sancho memang kesulitan, tapi akhir-akhir dapat 20 assist. Nah, kita jujur aja nggak boleh ngejudge sekarang. Mungkin di pertengahan musim atau 3/4 musim setelah musim berjalan, kita baru bisa nilai. Tapi kalau berdasarkan 10 pertandingan pertama, ini yang gue lihat. Bahwa AWB ini nggak bisa bekerja sama dengan Sancho. Dan sebenarnya MU kan kuncinya di sayap, itu harus bekerja sama. Nah, kalau di Dortmund itu kan Thomas Meunier itu lebih ke dalam, nggak bisa main di sayap karena Thomas Meunier ini berat. Nah, kalau AWB ini kan badannya ringan dan harusnya gesit dengan badan yang ringkas dan punya kecepatan, dan ini bisa melakukan tackling. Harusnya karena AWB-nya nggak punya kemampuan defending, jadi ya Sancho keberatan gitu di kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kan Sancho itu bermain sebagai winger yang insert ke dalam. Dia kan biasa bermain dengan Haaland, dua striker ya. Itu striker kanan, Haaland itu striker kiri karena Haaland itu berkaki kiri. Nah, ketika Sancho ini bermain terlalu di luar, dia ini nggak bisa melakukan apa-apa. Dan kalau untuk skillful, menurut gue lebih skillful Greenwood untuk bermain di pinggir sayap ya. Tapi kalau udah masuk ke insert ke dalam, half space ya namanya. Kalau udah di half space itu Sancho lebih bagus. Entah kenapa ya. Dan Greenwood sebenarnya itu posisi Greenwood, dan untuk saat ini gue masih melihat Greenwood lebih bagus daripada Sancho ya detik ini. Tapi Sancho ini punya kualitas yang menurut gue beda-beda tipis lah dengan Greenwood, dan Sancho ini skillful juga, tapi memang penempatan yang salah dan nggak bisa bekerja sama dengan AWB. Itulah intinya. Tapi Sancho juga nggak bisa insert ke dalam karena bertabrakan posisinya dengan Bruno dan Pogba. Nah, itu juga yang menjadi masalah di MU saat ini. Banyak posisi yang terlalu berjauhan. Ketika bola di kanan, harusnya Sancho ini dikelilingin oleh pemain-pemain MU yang banyak, sehingga opsi passing si Sancho itu lebih banyak. Kalau kita lihat dari tadi malam itu, sebenarnya kan apalagi terutama Sancho itu kemarin itu sering bertukar posisi dari kiri ke kanan. Nah, di kanan aja dia sulit berkontribusi, apalagi di kiri gitu. Dan sebenarnya Sancho ini kan pemain yang kurang konsisten juga sebenarnya di Bundesliga. Dia bisa bermain bagus, terus bermain jelek. Bermain jeleknya sering gitu. Gue jarang juga ngeliat Sancho main bagus waktu di Bundesliga. Mungkin hanya setengahnya. Dan itu sering nggak kelihatan di pertandingan-pertandingan penting. Nah, Sancho itu mungkin menurut gue tipikal pemain Inggris yang suka angin-anginan juga. Tapi dia ini punya skill yang luar biasa ya, dribblingnya dan shootingnya terutama. Tapi kalau harus bekerja sama, gue nggak tahu ya. Tapi kalau kita lihat di Dortmund, dia bisa melakukan teamwork yang bagus gitu. Terutama dengan Haaland dan Royce dengan attacking midfield. Nah, ini yang nggak gue lihat dengan kawinnya Bruno dengan siapa? Sancho. Nah, harusnya attacking midfield dengan sayap ini kawin gitu. Saling bertukar posisi, Bruno ke kanan, Sancho ke tengah, insert saling bertukar posisi. 4 pemain depan ini harus rolling. Ronaldo, Bruno, Rashford ini harus terus rolling sehingga lawan ini pusing gitu. Harus mengcover yang mana sehingga ruang terbuka untuk pemain-pemain tengah gitu atau sayap lah. Itu yang harusnya dilakukan oleh Ole. Sebenarnya ini kesalahan pelatih juga kan, kenapa strategi lu bener-bener terlalu wide gitu. Kalau terlalu wide itu kelemahannya lu harus dribbling dulu baru passing. Nah, itu yang merusak momentum, dan Sancho ini kesulitan. Sementara di Dortmund itu kan permainannya bagus ya, proper football lah untuk tim sekelas Dortmund. Dortmund ini tuh bermain compact, bola dengan dikurung oleh 6-7 pemain di wilayah kanan misalnya, sehingga permainan one to bolanya lepas gitu.
bisa lepas dari pressing. Nah, kalau MU ini kan susah banget lepas dari pressing. Kalau di pressing high press itu agak sulit. Memang ada beberapa pemain yang bagus untuk melepas dari high press, tapi ketika tim lu lagi panik, terutama AWB yang nggak bisa kontrol bola atau passing yang akurat, nah itu yang menjadi kelemahan dari MU. Jadi Sancho mungkin harus beradaptasi lebih bagus lagi, dan gua lihat Sancho ini punya potensi, karena kalau dilihat dari tahun lalu Sancho ini memang telat panas, dan semoga iya ya, karena kalau Sancho bagus, jadi Greenwood itu termotivasi. Kalau kita lihat dari semalam itu, Greenwood kayak mainnya seenaknya gitu, kayak nggak ada persaingan, karena dia tahu bahwa Sancho ini nggak mengancam posisi dia. Nah, ketika Sancho ini bermain bagus, Greenwood termotivasi dan bisa bermain lebih baik lagi. Jadi sekian menurut gua, tetap saksikan Kick and Rush.